saya ingin membuka dengan hal-hal atau menu yang lagi hits di ibu-ibu. Ada yang menyebutkan menu tunggal, menu 4 bintang, atau menu lengkap. Dan terkadang hal ini membuat ibu baru atau ibu yang memiliki anak 6 bulan bingung sebenarnya menu yang tepat untuk awal MPASI itu seperti apa gitu. Halo teman-teman, terima kasih sudah join kelas Gizi Go hari ini. Ini adalah sesi kedua. Sebelumnya kita 2 minggu yang lalu sudah mengadakan kelas Bicara Sehat Gizi Go. Sebelumnya kita membahas tentang feeding rules dan responsive feeding. Dan kali ini kita mau ada kelas advance-nya, yaitu hitung nilai gizi demi MPASI yang tepat. Buat teman-teman yang sebelumnya belum pernah bergabung kelas Gizi Go, mungkin kita bisa sharing dulu tentang Gizi Go-nya. Jadi Gizi Go adalah platform di mana teman-teman bisa mendapat informasi mengenai pola makan, kemudian gaya hidup sehat, dan terutama tentang gizi. Di sini nanti juga teman-teman bisa bertemu dengan ahli gizi, sharing seputar gimana sih pola makan yang sehat seperti itu. Hari ini kita bakal ngebahas tentang bagaimana caranya menghitung nilai gizi demi MPASI yang tepat bersama 2 narasumber, yaitu Mbak Fasti Arum Utami dan Mbak Ira. Apa aja sih yang akan kita bahas hari ini, yaitu kita ngebahas informasi nilai gizi, kemudian gimana sih cara menghitung nilai gizi, menghitung kalori, apa itu menu tunggal, kemudian menu 4 bintang dan menu lengkap. Di sesi pertama nanti ada Mbak Ira. Mbak Ira adalah owner dari Baby Pure. Beliau sudah berpengalaman sebagai quality assurance dan planner supervisor di perusahaan multinasional. Sebelumnya Mbak Ira sudah menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya dan juga Taipei Medical University. Pernah menjadi peserta International Conference on Food Factor di Seoul, Korea Selatan. Pernah juga menjadi peserta International Conference di Traditional Complementary Medical for Health di Taipei, Taiwan. Sebelumnya, acara ini didukung oleh dua sponsor kita, yaitu Crystal of the Sea dan juga Nikoa Coklat. Nah, Crystal of the Sea ini punya satu produk yang White and Coffee, di mana adalah bubuk powder ikan teri yang mengandung kandungan gizi yang sangat tinggi, terutama DHA, omega 3 yang sangat penting untuk pertumbuhan anak. Nah, yang kedua kita ada sponsor Nikoa, yang adalah social enterprise yang fokus melayani kebutuhan coklat sehat. Sebelumnya, Nikoa sudah bekerja sama dengan Gizi Go untuk memproduksi coklat untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui. Teman-teman nanti peserta yang sudah mendaftar dan ikut kelas ini nanti bakal dapat voucher dari Nikoa Coklat dan juga peserta yang beruntung mendapatkan produk dari Crystal of the Sea. Nah, sebelum masuki kelas, kita mau ngasih tahu dulu kalau ada beberapa rules. Yang pertama, saat memasuki ruang kelas, teman-teman bisa mute dulu audionya, biar nanti kita bisa fokus mendengarkan dari pemateri, dan kemudian nanti kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis dulu, bisa ditulis dulu, karena nanti Q&A-nya ada di akhir sesi. Atau misalnya kalau nggak bawa notebook nih, bisa langsung ketik dulu di kolom chat, nanti kita bisa baca ketika Q&A. Kemudian kelas hari ini akan direkam, yang nantinya bisa teman-teman dapatkan juga setelah kelas ini berakhir. Kemudian akan dilakukan editing dulu, dan teman-teman nanti akan di-share linknya sehingga bisa tetap mempelajari materi hari ini di rumah. Gitu. Oh iya, nanti setelah sesi pertama akan ada break 5 menit, jadi teman-teman yang pengen ke belakang dulu atau mau minum dulu itu bisa dipersilahkan. Silahkan nanti di pertengahan sesi kita break dulu 5 menit, lalu bergabung kembali untuk sesi berikutnya. Untuk Mbak Ira, kita bakal belajar nih dari Mbak Ira gimana sih cara mengetahui menu lengkap itu apa, kemudian menu tunggal, menu 4 bintang, dan gimana ngitung kalorinya gitu, dan di setiap makanan itu gimana sih untuk menyusun MPASI yang tepat dan lengkap gitu. Mbak Ira, silakan, kita mau belajar apa hari ini?
Hari ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung kandungan gizi di bubur homemade sama cara baca label ya. Itu secara singkatnya, tapi nanti secara lengkapnya ya langsung aja ya. Iya, kita mulai langsung aja. Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Ibu, calon Ibu. Ya, saya panggil Ibu aja ya, lebih enak. Hari ini kita akan membahas tentang menu tunggal dan kandungan gizi MPASI. Nah, sebelum kita lanjut ke perhitungan gizi MPASI, saya ingin membuka dengan hal-hal atau menu yang lagi hits di ibu-ibu. Jadi ada yang menyebutkan menu tunggal, menu 4 bintang, atau menu lengkap. Dan terkadang hal ini membuat ibu baru atau ibu yang memiliki anak 6 bulan bingung sebenarnya menu yang tepat untuk awal MPASI itu seperti apa gitu. Oke. Saya tidak akan memberikan kesimpulan dulu, tapi saya akan menjelaskan secara singkat. Yang pertama adalah menu tunggal. Nah, menu tunggal ini, kalau orang dulu itu, zaman dahulu, mungkin zaman saya juga, jadi waktu MPASI hanya diberikan satu menu saja, misal pisang, atau buah yang lain, atau bubur beras juga bisa. Jadi diberikan terus-menerus secara istilahnya tidak beragam, tetap menunya dan selama 14 hari. Seperti itu. Jadi hanya satu jenis makanan saja. Nah, itu disebut dengan menu tunggal. Sedangkan yang lagi diperbincangkan ibu-ibu ini adalah menu 4 bintang. Nah, dari mana asal menu 4 bintang? Sebenarnya UNICEF ini punya seperti buklet yang ditujukan untuk para kader atau tenaga kesehatan, karena untuk memberikan edukasi kepada ibu-ibu, terutama karena di Indonesia ini wilayahnya juga sedikit rumit ya, dari kabupaten, kecamatan, kemudian RT RW seperti itu. Jadi tenaga kesehatan ini tidak bisa menjangkau semuanya. Oleh karena itu, UNICEF mengeluarkan buklet yang diperuntukkan untuk kader atau tenaga kesehatan memberikan edukasi tentang salah satunya tentang MPASI. Nah, disinilah awal muncul menu 4 bintang. Menu 4 bintang itu seperti apa? Yaitu terdiri dari protein hewani, makanan pokok atau yang mengandung karbohidrat, kemudian biji-bijian, dan yang terakhir 4 bintang ini adalah sayur dan buah, terutama yang mengandung vitamin A. Seperti itu. Kemudian ada yang pernah dengar lagi dari WHO menu lengkap. Apa itu menu lengkap? Kalau yang dari WHO ini, menunya adalah menu lengkap, yaitu langsung terdiri dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan lemak 30-45%. Kemudian yang terakhir adalah sayuran atau buah. Jadi kalau sudah diberi sayur, ya tidak usah buah. Kalau sudah diberi buah, tidak perlu diberikan. Jadi kalau sudah diberikan buah, tidak perlu diberikan sayuran. Jadi hanya untuk perasa saja, perkenalan rasa. Nah, jadi sebenarnya mana yang baik untuk perkenalan MPASI? Menu tunggal. Menu tunggal tidak disarankan untuk awal MPASI ataupun seterusnya. Menu 4 bintang bisa diaplikasikan, tapi jangan lupa ditambahkan sumber lemak. Karena kadang ibu-ibu menggunakan menu 4 bintang, sayurnya banyak, kemudian lupa diberikan sumber lemak. Dan terkadang nanti selingannya juga buah, seperti itu. Tapi ada juga ibu-ibu yang menggunakan menu 4 bintang, tapi ditambahkan dengan sumber lemak. Nah, yang terbaik adalah menu lengkap sesuai dengan WHO. Nah, banyak ibu-ibu yang bertanya apa sudah siap pencernaannya. Nah, bayi sebenarnya sudah siap
untuk organ pencernaan menerima makanan padat sekitar umur 4-6 bulan. Tetapi WHO juga menyarankan bahwa sebaiknya anak diberikan atau bayi diberikan MPASI sekitar 180 hari atau 6 bulan. Seperti itu. Itu ya. Ketika ada yang tanya menu tunggal, menu 4 bintang, menu lengkap, bisa dijelaskan atau bisa dipikirkan kembali mana yang paling tepat. Nah, ini cara mengetahui kandungan gizi tiap bahan makanan. Terkadang ibu-ibu ini bingung, sebenarnya saya mengikuti resep ini kandungan gizinya berapa? Nah, ini hanyalah cara menghitung kandungan gizi secara manual, karena ada software atau aplikasi yang dapat menghitung kandungan gizi, tapi ini biasanya digunakan oleh ahli gizi. Nah, ini hanya secara singkat saja bagaimana menghitung secara manual untuk kandungan gizi tiap bahan makanan. Nah, ini ibu-ibu bisa membuka data komposisi pangan Indonesia di www.panganku.org. Nanti ada masuk beranda. Kemudian data pangannya ini bisa menggunakan abjad atau kelompok atau tipe. Jadi bisa dipilih salah satu saja. Jadi ingin mengetahui bahan pangan apa. Nah, nanti setelah itu keluar di sini ada yang berdasarkan kelompok pangan ataupun bisa cari filter nama pangan. Kemudian bisa dipilih jenis pangan apa. Nah, ini saya memberikan contoh untuk ayam atau daging segar. Jadi daging yang belum dimasak. Bisa kita lihat ayam, daging segar, kelompoknya termasuk daging, tipenya adalah mentah atau raw. Oke, nanti keluarnya akan seperti ini. Ada kode, nama Latin, asal, kelompok, tipe, dan deskripsi. Sebenarnya ini hanya informasi detail pangan saja, karena banyak sekali data pangan di website online ini, sehingga memang detail pangannya harus sangat lengkap dan jelas. Nah, setelah itu ada komposisi gizi pangan, dan ini dihitung per 100 gram. Mungkin dengan berat dapat dimakan adalah 58%. 100 gram ini bisa dengan tulang, seperti itu. Kadang kita, kecuali fillet ya, jadi ini adalah dihitung per 100 gram, berat dapat dimakan 58% karena dia bukan termasuk di fillet. Ibu-ibu juga bisa melihat kandungannya di sini. Makronutrien, ada energi, protein, lemak, dan karbohidrat. Kemudian ada juga mikronutrien, ada kalsium, fosfor, besi, natrium, dan lain-lain. Jadi website online ini lengkap sekali untuk membantu mengetahui kira-kira kandungan gizi pada pangan tersebut. Nah, sekarang kita coba contoh atau coba aplikasikan bagaimana menghitung MPASI yang homemade. Saya berikan salah satu resep ya, yaitu misal bubur kentang udang bentuk MPASI. Kentang 60 gram, udang segar 30 gram, bumbu aromatik, ini bisa daun salam, bisa bawang merah, bawang putih, bukan cabai ya, itu sebenarnya hanya gambar saja, jangan diberikan cabai. Ada brokoli 5 gram, kemudian ada tahu 5 gram, dan minyak 15 ml. Untuk bumbu aromatik tidak ada aturan gram karena komposisi gizinya sangat kecil sekali. Nah, kita akan coba mengaplikasikan menghitung kandungan gizi di kentang dulu. Contoh perhitungan energi. Misal tadi di resep kentangnya adalah 60 gram.
Kita lihat di sini. Nah, energinya karena 60 gram dibagi 100 gram. Kenapa dibagi 100 gram? Karena komposisi gizi pada pangan yang di website tadi adalah dihitung per 100 gram. Jadi 60 gram dibagi 100 gram dikali 62 kalori atau kilokalori, yaitu sekitar 37,2 kilokalori. Kemudian bagaimana dengan protein? Sama, 60 gram per 100 gram dikali 2,1 gram, yaitu sekitar 1,26 gram. Bagaimana dengan lemak? 60 gram per 100 gram dikali 0,2 gram sama dengan 0,12 gram. Nah, ini hanya untuk kentang saja. Nah, kalau mau dilanjutkan, itu bisa ditambahkan. Misal tadi udang berapa gram dihitung satu per satu, brokoli berapa, tahu berapa, dan minyak berapa. Memang ini sedikit manual ya, seperti itu. Dan hasilnya untuk kandungan gizi bubur kentang udang tadi adalah energinya 199,2, karbohidrat 8,7, protein 6,8, lemak 15,6, vitamin C 10,9, dan zat besinya 1,4. Jadi sebenarnya fungsinya website ini adalah ketika ibu ingin tahu, saya ingin tahu kira-kira ketika anak saya makan hati ayam sekitar 30 gram, kandungan Fe-nya atau zat besinya berapa miligram ya? Karena di informasi internet itu banyak sekali menyebutkan bahwa hati ayam itu tinggi zat besi. Ternyata nasi itu tinggi karbohidrat. Nah, daripada nanti ibu-ibu ini bingung sebenarnya berapa kandungannya, kenapa disebut tinggi, bisa langsung melihat atau ngecek di website tersebut. Kira-kira berapa sih kandungannya? Kemudian bagaimana kalau saya mengganti hati ayam dengan daging ayam? Kira-kira berapa perbedaan zat besi? Nah, kita bisa melihat atau mengecek di situ di website. Nah, jadi untuk ibu-ibu jangan langsung percaya ketika ada informasi, ini tinggi karbohidrat, ini tinggi zat besi, apalagi ini tinggi vitamin C gitu ya. Jadi kalau bisa dilihat dulu ke website yang valid punya Kemenkes. Oke, itu tadi secara singkat untuk yang kandungan gizinya. Nah, terkadang ibu bingung, tadi kalau udang 30 gram berapa biji ya, seperti, atau tahu 5 gram berapa biji ya. Nah, sebenarnya kita punya konversi gram ke ukuran rumah tangga atau URT. Ini hanya secara singkat saja karena nanti lebih detailnya akan disampaikan oleh Pak Pasti. Untuk konversi gram ke ukuran rumah tangga, ini ada contohnya. Misal jenis pangan, bisa lihat di sini ada tepung kacang, tepung kue, tahu, seperti itu. Kemudian ada ukuran rumah tangganya atau URT, sedangkan yang terakhir adalah berat rata-rata. Kita lihat. Jadi kita lihat tahu 1 biji besar itu adalah 10 gram. 1 biji besar itu yang bijian ya Bu ya. Jadi bukan yang langsung kotak gede gitu, bukan. Jadi yang bijian 1 biji besar 10 gram kira-kira. Jadi kalau tadi resepnya 5 gram tinggal dibagi 2 seperti itu. Nanti ada gambarnya, Mbak Pasti akan membantu untuk menjelaskan bagaimana konversi gram ke ukuran rumah tangga ini. Oke. Tadi sudah MPASI Home-Made. Sekarang kita ke MPASI fortifikasi atau biasanya ibu-ibu menyebutkan MPASI instan. Nah, ibu-ibu akan menemukan informasi nilai gizi di setiap kemasan bubur instan, itu pasti.
Nah, tapi terkadang ibu-ibu tidak membaca informasi nilai gizi. Jadi ketika menyajikan makanan untuk bayi, langsung saja berapa sendok seperti itu dan mengikuti sajian. Tapi sebenarnya tidak mengetahui apa saja kandungan informasi nilai gizinya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama adalah sajian. Jadi sebenarnya untuk sekali sajian itu adalah 50 gram atau 6 sendok makan. Nah, jumlah sajian ini sekitar 2, yaitu 100 gram. Jadi sebenarnya 100 gram itu sebentar ya. Oke, jadi sebenarnya 100 gram itu adalah jumlah sajiannya, seperti itu. Kemudian ada kandungan energi, yaitu jumlah energi total sekitar 200 kilokalori. Kemudian ada kandungan makronutrien, ada lemak total, protein, karbohidrat total, gula, natrium, dan kalium. Itu bisa dilihat seperti itu. Jadi kalau bisa membandingkan, oh saya tidak mau anak saya mengonsumsi makanan tinggi natrium, yaitu ketika compare ketika compare beberapa merek bisa di-compare untuk natrium dan kaliumnya, karena ada beberapa yang tinggi kalium atau natrium. Kemudian ada kandungan mikronutrien, dan ini kenapa persentase, yaitu persentase sesuai dengan angka kecukupan gizi atau AKG. Nah, AKG ini disesuaikan dengan Permenkes tahun 2019 untuk anak usia 6-8 bulan atau 9 bulan itu sekitar 800 kilokalori. Dan di bawah adalah kandungan gizi tambahan, yaitu DHA dan inulin. Kemudian jangan lupa melihat komposisi makanan. Kenapa penting? Karena kadang di komposisi makanan ini tercantum untuk alergen, atau biasanya ada tepung susu sapi seperti itu, atau protein yang mengandung alergen. Jadi takutnya nanti anaknya memiliki alergi tertentu, tetapi ibu tidak membaca komposisi makanan, jadi ya anaknya tiba-tiba alergi seperti itu. Kemudian pilih MPASI fortifikasi atau homemade. Nah, ini sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama adalah kelebihan bubur homemade, bayi dapat merasakan masakan ibu. Yang kedua, bayi dapat belajar rasa makanan segar, terutama sayur dan buah. Kemudian ibu lebih nyaman karena mengetahui kandungan bahan makanan bayi. Sedangkan kekurangannya adalah kebersihan dan keamanan makanan harus lebih diperhatikan. Jadi ibu hati-hati, tangan harus bersih, peralatan harus bersih. Kemudian ibu harus memahami cara penyimpanan makanan yang baik. Jadi setelah dimasak harus dimasukkan ke kulkas atau freezer dengan penyimpanan sekitar 1-2 hari. Kemudian ibu juga harus memahami kandungan gizi dalam makanan dengan sedikit cara manual tadi. Kemudian bayi rentan mengalami anemia kurang zat besi karena terkadang kita tidak tahu bahan makanan apa yang tinggi zat besi. Kemudian penyerapan zat besi ini juga dari makanan lebih lambat daripada zat besi yang ada pada bubur instan, seperti itu. Nah, bagaimana dengan bubur fortifikasi?
yaitu kelebihannya adalah kandungan gizi terukur tadi, kemudian sebenarnya tidak mengandung pengawet karena dia menggunakan teknologi pengeringan yang sangat canggih, jadi hanya dikeringkan saja untuk menghindari tumbuhnya bakteri dan meningkatkan masa simpan juga. Kemudian ada metode fortifikasi, jadi setelah bubuk tadi jadi bubuk, kan zat gizinya hilang. Nah, itu ditambahkan lagi dengan teknologi tertentu. Kemudian pengolahan lebih mudah, hanya diseduh dengan air. Tapi kekurangannya apa? Bayi rentan tidak suka makan sayur dan buah, karena tidak bisa merasakan secara segar tadi ya, bahan sayur dan buah. Kemudian bayi dapat mengenal rasa makanan segar, bayi mudah kenyang, karena terkadang kandungan susu dan tepung tinggi. Dan keempat adalah pengolahan membutuhkan air lebih banyak, sehingga mudah kenyang. Seperti itu. Nah, di sini mau pilih homemade atau fortifikasi, ya semua kembali pada kenyamanan ibu dan anak. Mau MPASI, homemade atau fortifikasi, atau mau bergantian selang-seling seperti itu. Nah, ini ada beberapa tambahan daftar bahan makanan dan konversi gram ke ukuran rumah tangga. Ini hanya tambahan informasi saja. Ada kacang-kacangan, ada ini untuk ayam atau daging rata-rata, kemudian telur, ikan, karang, udang, dan di sini ada lanjutannya. Oke, terima kasih. Kembali ke Mbak Rintri. Oke, terima kasih Mbak Ira. Iya, tadi Mbak Ira udah memberi penjelasan yang cukup detail untuk gimana sih cara menghitung nilai gizi dalam setiap bahan makanan untuk MPASI. Mungkin teman-teman di sini juga punya beberapa pertanyaan, silahkan bisa langsung diketik dulu di kolom chat, nanti kita bisa kumpulin di akhir sesi. Nah, tadi kita belum sempat kenalan dulu kali ya, biar nanti kita juga bisa tahu teman-teman di sini pengen belajar apa hari ini, kemudian apa yang pengen setelah ikut kelas ini pengen dapat apa aja. Tadi kita di awal kayaknya masih skip nih gimana kenalannya karena belum lengkap anggotanya yang ikut kelas hari ini. Sebelum ke sesi kedua, sesi Mbak Pasti, kita bisa kenalan dulu, kemudian nanti break sebentar 5 menit, baru mulai ke kelas Mbak Pasti. Nah, sebelumnya aku perkenalan dulu kali ya, tadi lupa ya di awal, sorry. Aku Rintri yang akan memandu kelas hari ini. Kemudian di tim Gizigo juga ada Mas Mufid, ada Mas Bram, Mbak Pasti sendiri juga dari Gizigo dan Mbak Ira. Kemudian di sini ada beberapa teman-teman yang sudah ikut bergabung. Sepertinya memang belum lengkap ya, tapi yang ada hari ini kita mungkin bisa kenalan dulu. Teman-teman bisa hidupin mikrofonnya, jadi kita nanti bisa sharing. Kita juga pengen tahu nih teman-teman yang ikut hari ini, apakah ibu-ibu yang sedang mempersiapkan MPASI atau sedang mengandung atau seperti apa. Jadi kita bisa tahu nanti kebutuhannya untuk di sesi kedua pengen ngebahas apa lagi nih tambahannya gitu. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Devi Julianti. Bisa dihidupin mikrofonnya. Halo Mbak Devi. Ya, halo Mbak Rinti. Ya. Saya Devi dari Cilacap. Kebetulan saya punya 2 anak. Sebelumnya juga yang kedua ini 2 bulan lagi mau MPASI, makanya ikut kelas virtual. Oh, oke. Ini kan sebelumnya yang anak saya juga MPASI-nya itu awal-awal kan lagi hits, yang pertama lagi hits itu MPASI yang menu tunggal buat 2 minggu itu loh Mbak. Oh, oke. Nah ternyata pas tadi dijelasin sama Mbak Ira, ternyata yang paling bagus itu sebenarnya yang paling tepat saran dari WHO MPASI lengkap. Padahal sebelumnya anak pertama saya
menu tunggal dulu karena itu kan hit waktu di Instagram itu. Oh, iya. Pencerahan ya hari ini ya. Oke, Mbak Devi, terima kasih. Iya. Kalau misalnya punya pertanyaan boleh dicatat dulu, nanti kita bisa bahas lagi. Iya, oke, baik, Mbak. Kita break dulu sesuai yang tadi sudah saya ceritakan. Kita break dulu 5 menit, teman-teman yang butuh belakang silakan, butuh minum dulu atau apa, kita break dulu sebelum masuk ke sesi Mbak Pasti. Jangan kemana-mana dulu, pastikan masih on ya.